Pergi ke kebun memetik delima manis dibawa ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita hidup penuh berkah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur dan terima tak lupa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberkahan di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah 2026 Masehi. Tak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan kita nantikan syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin. Perkenalkan, nama saya Anugrah Yuan Marain, siswa kelas 6 SD Puri Asa Darsa Avesena. Wah, tidak terasa ya, kita semua sudah menjalankan 14 hari puasa. Bagaimana teman-teman puasanya? Lancar? Alhamdulillah. Semoga puasa hari ini dan seterusnya diberikan kelancaran dalam menjalankan dan tentunya mendapatkan pahala yang berlipat ganda yang diperoleh. Amin. Oh iya teman-teman, kita sudah mendengarkan kisah teladan Islami yang disampaikan oleh Ibu Novi Primawati Inmas SPD mengenai Abdullah bin Umar, sahabat yang sangat menjaga sunnah Rasulullah. Ah iya ayah bunda kakak adik, siapa sih Abdullah bin Umar itu? Abdullah bin Umar memiliki nama lengkap Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar Al-Khattab Al-Quraisy, yang ayahnya bernama Umar bin Khattab, berasal dari suku Bani Adi Quraisy. Adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW sekaligus khalifah kedua sepeninggal Rasulullah. Sementara sang ibu bernama Zainab binti Mas'un, berasal dari suku Bani Quraisy. Abdullah bin Umar lahir sekitar 10 tahun 613 Masehi sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Setelah Nabi Muhammad diutus sebagai Rasulullah, seorang ahli ibadah yang senantiasa mengisi waktu-waktunya dengan zikir, sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Seorang yang dikenal sebagai ulama dari kalangan sahabat, tidaklah mengherankan dengan semangat serta ketekunannya dan perhatiannya kepada ilmu agama. Beliau termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis di kalangan sahabat. Ketika sampai di Madinah, Ibnu Umar tumbuh dengan bimbingan Nabawi, tumbuh dalam ketaatan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Menimba ilmu dari Rasulullah ditambah dengan bimbingan sang ayah yang solih dan gagah berani membela agama Allah. Masa muda dan kesetiaan kepada Rasulullah, Abdullah bin Umar sudah menunjukkan kecintaannya kepada Islam sejak usia muda. Abdullah bin Umar termasuk sahabat yang ahli ibadah sifat ini sejak usia muda. Beliau termasuk Al-Abadilah Al-Arba'ah atau yang dikenal sebagai pemberi fatwa sejak usia muda. 3 di antaranya bernama Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Amr bin Al-As. Masya Allah, dari sejauh kisah Abdullah bin Umar, bagaimana dengan diri kita teman-teman? Apakah sudah berbuat dermawan, suka memberi terhadap orang-orang yang kita temui di jalan, entah makanan atau uang? Apakah sudah melaksanakan ibadah seperti sholat wajib dengan tepat waktu? Apakah kita setiap hari melaksanakan zikir atau hanya kegiatan sehabis sholat saja? Yuk kita renungkan sebentar teman-teman. Tuh, bagaimana penerapannya teman-teman? 1. Sangat taat kepada ajaran Allah. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita harus berpamitan dengan orang tua, bersikap sopan santun terhadap orang tua, guru, atau bahkan terhadap orang yang bertua dengan kita. Tidak berkata bohong dan tidak mencuri milik orang-orang lain. 2. Rajin beribadah seperti membiasakan sholat wajib tepat waktu dengan rutin, mengaji setiap hari, melaksanakan zikir setiap hari minimal selepas sholat. 3. Memiliki sikap dermawan atau suka memberi, seperti berbagi takjil kepada orang puasa atau
ketika kita di jalan atau bapak-bapak yang menyeberangkan jalan kita bisa menyisihkan uang atau makanan. 4. Memiliki sikap amanah apabila dikasih tugas dijalankan, seperti ketika dikasih amanah menjadi ketua upacara, dikasih amanah menjadi ketua kelas, itu harus dijalankan atau dilakukan. 5. Hidup sederhana, selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki, seperti menghabiskan makanan yang sudah disediakan, tidak membawa makanan, tidak meminta tas atau sepatu yang jika masih bagus, menggunakan pakaian rapi dan bersih, tidak harus mahal. Sebanyak lagi logika yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar. Semoga kita semua bisa menjalankan dan menerapkan dengan sebaik-baiknya dan tidak merugikan orang-orang di sekitar kita. Amin. Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Baiklah teman-teman, cukup sekian kisah teladan mengenai Abdullah bin Umar, sahabat yang sangat menjaga sunnah Rasulullah. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.